Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita senantiasa bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tiba saatnya kita mau beribadah kepada Tuhan, membawa syukur kita kepadanya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, mari sama-sama kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian baginya, kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Selalu
besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Di sepanjang hidupku. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, sebelum jauh melangkah di dalam mengikuti ibadah ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami masih diberikan napas hidup dan kami masih hidup di dalam dunia yang fana ini. Semua karena anugerah dan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami lebih jauh melangkah dalam menyembah, memuji, memuliakan nama hari ini, kami bersyukur Tuhan beri kami kesempatan untuk mengakui akan setiap dosa, kebobrokan, kenajisan, pemberontakan kami, ketidaksetiaan kami yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Olehnya kami mohon ya Bapa, kasihani kami. Ampunilah kami, anak-anak-Mu yang hari ini dengan sungguh-sungguh datang sujud di hadapan-Mu untuk mengakui akan semua dosa, kesalahan yang kami telah lakukan. Baik sengaja maupun tidak sengaja terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka, melalui tatapan mata kami sekalipun, bahkan melalui perbuatan tindakan nyata kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa. Karena kami yakin dan percaya, hanya Engkau sajalah yang mampu dan mau untuk menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap kesalahan dan dosa yang kami akui secara jujur dan tulus di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa hari ini ya Bapa, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon belas kasihan pengampunan atas kami semuanya Tuhan. Karena kami bisa berdosa dengan sejuta cara. Tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa. Yaitu pengakuan yang jujur yang lahir dari hati kami masing-masing. Pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami boleh saja membohongi semua orang. Boleh saja menipu semua orang. Tetapi kami tidak bisa menipu Tuhan. Karena Tuhan omnipresent, omniscience dalam hidup kami. Oleh itu kami berdoa pada hari ini. Tolong kami, kasihani kami, ampuni kami. Supaya kami tidak larut dan hanyut dalam intimidasi iblis. Bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya dan beriman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Yang telah mati di atas kayu salib ribuan tahun yang silam. Darahnya cukup dan mampu untuk menghapus, menguduskan, membersihkan setiap dosa dan kesalahan yang kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mari kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan dengan pujian hidup kita yang benar. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 105, ayat 1 sampai dengan 6, ayat 12 sampai dengan 15. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, abdinya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Harrison Butar-Butar. Mari sama-sama sebelumnya kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita.
Sabdamu Harapan. Di tengah ancaman, Sabdamu Harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Dalam badai topan, Sabdamu pedoman. Dalam badai topan, Sabdamu pedoman. Dalam kekelaman, jalan kami aman. Dalam kekelaman, jalan kami aman. Dalam kekelaman, jalan kami aman. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan yang saya berikan judul pemberian yang terbaik. Sebelumnya kita akan berdoa meminta hikmat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itu yang menenteramkan hati dan pikiran kami, bahkan juga anugerah dari Tuhan, memampukan kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat menjadi teladan buat orang-orang di sekeliling kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas sesuatu yang simple, tetapi memang kita perlu merenungkannya sehingga kita dapat melakukannya dengan baik, yaitu pemberian yang terbaik. Dalam perikop yang diambil yaitu dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, ini kita akan memulai dengan pemikiran yang baik tentang siapa Yohanes itu. Yohanes ini murid yang menyatakan orang yang paling dikasih oleh Tuhan. Dan di dalam tulisan-tulisannya Yohanes, dia sangat memfokuskan kepada cerita tentang keilahian Tuhan Yesus. Jadi saya catat dengan baik,
Fokusnya adalah berbicara tentang keilahian Tuhan Yesus. Nah, itu terlihat dari pasal yang pertama bagaimana Yohanes dengan panjang lebar, dengan detail menceritakan tentang siapa Yesus. Sebagai yang ilahi, dia sudah ada sejak penciptaan, bahkan dari awal sebelumnya sudah ada, dan bersama-sama dengan Sang Pencipta, dan dia adalah pencipta itu sendiri. Dan kemudian dia sampaikan Sang Firman itu menjadi daging yang dipercaya dan diyakini sebagai menjadi manusia Tuhan Yesus. Dan kemudian dia tinggal bersama-sama berinteraksi dengan umatnya. Nah, poin itu kelihatan kembali dalam pasal 12 ayat 1-8 ini. Ketika Yohanes mengatakan bahwa 6 hari sebelum Paskah dalam sebuah perjamuan di mana rumah itu dikatakan sebagai tempat tinggal Lazarus. Itu pasal pertama dari ayat pertama dari pasal 12 yang kita bahas hari ini. Tapi menarik, kembali Yohanes mengatakan terlihat di tempat tinggal Lazarus yang katanya, ini yang penting, yang dibangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Lihat baik-baik bagaimana Yohanes selalu mengangkat keilahian Tuhan Yesus dalam pemaparan-pemaparannya. Termasuk juga dalam pasal 12 ini cerita tentang Lazarus, Marta dan Maria gitu ya. Dia tetap menyatakan di ayat yang pertama Tuhan Yesus berelasi dalam perjamuan makan di tempat tinggal Lazarus. Lazarus yang mana? Ditekankan di sana. Kalau dibilang kan sebenarnya bisa saja Lazarus saudaranya Marta, Lazarus saudaranya Maria, kan bisa. Tapi penekanannya tetap konsisten dari pasal pertama tentang keilahian Tuhan Yesus. Bahwa Lazarus adalah Lazarus yang dibangkitkan Tuhan Yesus dari antara manusia atau orang mati lainnya. Nah, ini sesuatu yang menarik. Dengan arti kata bahwa Yohanes kembali mengajak fokus daripada para pembacanya kepada sosok pribadi Tuhan Yesus yang berbeda, yang punya keilahian, yang punya kemahakuasaan, yang punya segala yang sempurna itu. Tetapi dalam cerita ini, Sang Maha Sempurna itu, Sang Firman itu, Sang Firman yang sudah membangkitkan Lazarus dari antara orang mati itu, mau diajak berelasi dengan orang-orang yang mengasihi Dia. Ini penting sekali supaya kita mengerti apa yang saya maksudkan dengan pemberian yang terbaik. Pertama, saya katakan cerita ini bercerita tentang pemberian yang terbaik. Pertama alasannya, bahwa dalam budaya orang Yahudi, orang yang diberikan perjamuan makan, itu biasanya adalah orang yang dianggap penting. Bahkan boleh dikatakan sangat penting dalam kehidupan orang yang mengajak untuk melakukan perjamuan makan. Jadi kalau saya diajak oleh Bapak B untuk mengikuti perjamuan makan yang diselenggarakan oleh Bapak B, berarti di hati dan pikiran daripada Bapak B, saya penting atau sangat penting. Sehingga ini sebuah momen yang luar biasa. Selain menjelang beberapa hari sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Tetapi paling tidak di sana ada sebuah relasi bahwa dalam hati dan pikiran Maria, Marta, Lazarus itu terpenting, sangat penting, terkasih, sangat dikasihi. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita belajar ini, maka kita tahu persis bahwa Maria, Marta, Lazarus sedang menyediakan waktu. Nah, ini dalam konteks yang dinamakan pemberian terbaik adalah ada sebuah kerelaan. Itu pertama. Kedua, ada sebuah sukacita ketika Maria, Marta, dan Lazarus menyediakan atau memberikan waktu. Bukan waktu yang biasa-biasa, bukan waktu yang tergesa-gesa, bukan waktu yang disempat-sempatkan atau dari sisa-sisa waktu. Tapi waktu yang khusus
yang sungguh didesain, direncanakan dengan baik untuk dapat berelasi dengan Tuhan Yesus. Bapak yang kasih Tuhan, pemberian yang terbaik jangan selalu dikaitkan dengan memberi yang mahal. Dihitung dengan material, dengan nilai-nilai nominal, dengan sesuatu yang dianggap wah oleh orang dunia. Di hadapan Tuhan Yesus itu tidak terlalu penting. Yang terbaik yang Tuhan lihat adalah apakah orang yang memberikan itu kepada Tuhan Yesus dengan sukacita, dengan sesuatu yang direncanakan sebagai sesuatu yang penting atau sangat penting dalam kehidupannya. Itulah pemberian yang terbaik. Dalam hal ini pemberian waktu, menyediakan waktu untuk berelasi dengan Tuhan Yesus. Itu pemberian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Lebih daripada semua kemewahan. Karena apa? Karena dia sebentar lagi akan memasuki prosesi kematian di kayu salib. Tetapi paling tidak ada waktu yang spesial. Didesain dengan baik. Dengan sebuah komitmen. Itu adalah hal yang penting. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berapa banyak di antara saudara dan saya. Seringkali kita menyediakan relasi dengan Tuhan. Adalah waktu yang paling sedikit. Dari 24 jam kita punya waktu, semua sama di dunia ini, baik tua, muda, orang pintar, orang kaya, baik dia miskin atau apapun latar belakangnya, sama kita punya waktu 24 jam. Kita tidak bisa tambah 1 jam, kita tidak bisa kurangi 1 jam, kita tidak bisa tambah 1 menit, kita tidak bisa mengurangi 1 menit. Jadi poinnya sama. Tetapi seberapa banyak di antara umat Tuhan, sekarang saya fokus kepada umat Tuhan, memberikan waktunya yang terbaik untuk Tuhan. Nah ini, apakah kita memberikan waktu kepada Tuhan hanya sisa-sisa? Itu pun dengan berat hati, tidak dengan sukacita, ya sekedarnya kalau ingat contoh. Kalau saya seorang pekerja yang sibuk dari pagi sampai malam bekerja, pagi sampai malam bekerja, pagi sampai malam bekerja. Saya biasanya akan memakai alasan itu untuk mengatakan, aduh nggak punya waktu Pak Pastor, aduh tidak punya waktu untuk berelasi dengan Tuhan. Tuhan mengerti kok kesulitan saya. Tuhan tahu keadaan saya. Tuhan itu Tuhan yang maha pengasih. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha pengampun. Oh iya benar. Tetapi 24 jam Tuhan sediakan. Berapa waktu yang kau sediakan buat Tuhan? Dan kalau kau tidak pernah menyediakan itu untuk Tuhan. Dan menganggap Tuhan tidak penting. Maka sebenarnya pengakuanmu buat Tuhan Yesus adalah Tuhan di dalam hidupmu, itu sebenarnya tidak ada. Itu hanya pengakuan-pengakuan yang terlontar tanpa sebuah pernyataan iman di dalamnya. Kalau engkau mengatakan Tuhan Yesus sebagai yang terpenting dalam hidupmu, maka apapun keadaanmu, apapun kesulitanmu, seberapa sibuk engkau, pasti engkau akan menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Harus ada waktu berelasi dengan Tuhan. Sebelum tidur boleh, sesudah bangun boleh, sebelum makan boleh, sambil kita sampai ke kantor, kita duduk di meja kerja kita, jangan kita kerjakan dulu apa-apa, kemudian kita memulai pekerjaan kita dengan berkata, Tuhan, saya butuh Engkau, Tuhan, pimpin saya Tuhan, Tuhan, iringi langkah saya Tuhan, Tuhan berikan saya hikmat Tuhan. Tuhan berikan saya perlindungan dan pemeliharaan ya Tuhan. Tuhan semua keluargaku, istriku, anakku, suamiku semuanya Tuhan tolong. Karena tanpamu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpamu saya akan dihadang oleh bahaya. Tanpamu saya pasti jatuh tergeletak. Tanpamu Tuhan saya pasti menjadi pecundang. Tanpamu saya tidak akan kuat menghadapi goncangan dalam kehidupan ini. Tanpamu Tuhan saya tidak bisa bertahan
akan tantangan yang menghampiri hidupku. Karena itu Tuhan, aku berelasi denganmu. Aku senantiasa merenungkan firman-Mu siang dan malam. Karena ketika firman-Mu itu menghidupiku dan hidup di dalamku, maka perjalananku akan berhasil. Aku akan seperti pohon yang ditanam di tepian air yang terus-menerus berbuah ya Tuhan. Di mana aku punya relasi karena aku tahu tanpa-Mu Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu jangan pernah tinggalkan aku. Bapak Ibu kasih Tuhan, seberapa banyak di antara kita yang menyediakan waktu relasi dengan Tuhan. Kita tentukan secara komitmen kita. Secara kontinuitasnya ada. Di sana kita secara konsisten menjalankannya. Kalau kita katakan setiap pagi aku akan menyediakan waktu buat Tuhan, maka aku harus melatih tubuhku, melatih kehendak di dalam hati dan pikiranku, dan melatih semuanya supaya ketika bangun aku tidak cari yang lain. Aku tidak cari HP dulu, aku tidak cari pekerjaan yang lain dulu, aku tidak melakukan aktivitas yang lain dulu. Tapi duduk diam, bertelut kepada Tuhan, dan memulai hari mengatakan kepada Sang Pemilik waktu dan pencipta waktu itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Tuhan, tolong saya, pimpin saya, jadikan saya berhasil dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah perjalanan waktu yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus menyediakan waktu. Dalam konteks ini, Marta, Maria, Lazarus, tidak ada yang dikecam oleh Tuhan sama sekali. Tiga-tiganya menyediakan waktu untuk Tuhan. Yang kedua yang dikatakan pemberian terbaik, yang tadi adalah memberikan waktu atau momentum atau kesempatan yang terbaik buat Tuhan. Itu yang pertama, pemberian terbaik. Pemberian terbaik adalah memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan, lebih daripada semuanya. Memulai hari yang Tuhan sediakan dengan waktu berelasi dengan Tuhan. Kalau bahasa kerennya berkontemplasi atau merenungkan firman Tuhan siang dan malam begitu ya. Yang kedua, apa ini maksud pemberian terbaik? Memberikan yang terbaik adalah melakukan semua relasi dengan Tuhan dengan segala keberadaan dirinya. Jadi jangan kalau berelasi dengan Tuhan harus sebagai pribadi yang original. Jangan dibuat-buat gitu ya. Apa maksudnya Pak Pastor? Begini, kita lihat baik-baik. Marta waktu berelasi kan sibuk dia. Menyediakan makanan semua. Tuhan Yesus marah enggak? Tidak. Tidak ada pernyataan sedikit pun, indikasi sedikit pun Tuhan Yesus marah. Kemudian Lazarus malah makan bersama Tuhan Yesus. Tidak ada kemarahan juga di sana. Tidak ada indikasi mengatakan, oh Lazarus kamu enggak benar. Yang benar itu Maria. Oh Marta kamu enggak benar, kamu sibuk. Yang benar itu Maria. Enggak ada. Dalam rekonstruksi cerita ini, narasi ini, tidak ada sedikit pun pernyataan hal itu. Tetapi ketika juga ada yang melakukan sesuatu yang lain, yaitu Maria dengan mempersembahkan minyak narwastu, itu juga dianggap sesuatu yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Tapi paling tidak adalah saudara melakukan relasi dengan Tuhan sebagai diri saudara. Jangan pura-puranya menjadi seperti orang lain begitu ini dengan gaya yang berbeda-beda. Nggak perlu. Jadilah dirimu sendiri. Kalau kita memang merasa nyaman berrelasi dengan Tuhan di tengah pekerjaan kita atau sambil bekerja dengan pekerjaan kita, kita berrelasi dengan Tuhan, nggak apa-apa. Sambil bekerja bisa ngerjain ketikan, Tuhan tolong saya, Tuhan Yesus saya supaya dapat mengerjakan dengan baik, bahkan menghasilkan pekerjaan yang excellent, yang optimal, yang sungguh memuliakan Tuhan. Sambil bekerja nggak apa-apa. Seperti yang dilakukan Marta, itu pun berkenan. Yang penting adalah hati kita memberitahukan kepada Tuhan Yesus bahwa apa yang kulakukan ini semua dan semata-mata karena Tuhan. Dan di dalam relasi itu ada pengakuan iman, konfesi iman bahwa engkaulah yang menjadikan itu bisa terjadi. Dan engkaulah yang membuat itu berhasil di dalam pekerjaan kita. Jadi kita nggak usah menjadi orang yang terlalu aneh, harus di tengah jalan kita berdoa kencang-kencang dan kemudian menarik perhatian orang. Nggak perlu. Yang penting adalah hati
attitude, sikap hati kita bahwa kita mau berelasi dengan Tuhan. Kalau kita merasa waktu yang paling baik kita berelasi dengan Tuhan ketika kita menyetir mobil, oh iya, lakukan itu. Saudara, satu cerita ketika anak saya sakit, saya merasa kesulitan berelasi dengan Tuhan. Karena kalau saya di dalam persekutuan-persekutuan, kemudian saya menyampaikan bahwa saya terbeban, mengalami kesulitan beban. Dan kemudian saya misalnya sampai menangis karena beban itu melihat anak saya sakit. Maka banyak atau seringkali saya lihat orang mengatakan, Pak Pastor kurang beriman, Pak Pastor begini. Oleh karena itu saya pikir saya harus punya waktu dan cara yang lebih bisa dekat dengan Tuhan. Apa yang saya lakukan? Maka saya berelasi dengan Tuhan setiap kali saya berangkat ke kantor di mobil. Saya ketika nyetir mobil, saya tutup kaca, tidak ada orang dengar, saya teriak seteriak-teriaknya. Saya menangis semenangis-menangisnya. Tapi jangan sampai tutup mata. Kalau tutup mata nanti kita nabrak mobil lain gitu ya. Kemudian kita salahkan Tuhan, yang enggak. Bukan begitu, tapi kita menjerit berteriak sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan saya lemah. Tuhan saya tidak mampu. Tuhan saya perlu Engkau. Tuhan saya perlu mukjizat-Mu terjadi dalam kehidupan anak saya dan kami. Tuhan kuatkan dan teguhkan hatiku. Tuhan, dan aku menjerit kepada Tuhan. Jadi nggak usah sampai kalau kita nggak punya waktu atau tidak punya kesempatan yang baik kita berdoa di mungkin dalam persekutuan gitu ya. Lebih bagus kita cari dengan cara seperti misalnya Lazarus, dia sekedar makan bersama Tuhan Yesus. Ya, dia kemudian makan dan itu juga dihargai Tuhan dan disukai Tuhan sebagai sebuah relasi. Jadi yang kedua adalah melakukan pemberian yang terbaik kepada Tuhan dengan sikap yang asli kita. Kita tidak perlu mengikuti style-style orang lain. Kita menjadi diri kita. Kalau kita rasa kita berdoa yang cocok dengan diri kita adalah diam dengan berkata dalam hati, lakukan. Kalau ada yang lebih suka berkata-kata diungkapkan dengan kata-kata, silakan. Atau juga merasa dengan teriakan, lakukan. Nggak apa-apa, yang penting jangan ganggu tetangga begitu ya. Ya juga harus ada tempatnya gitu. Udah jam 3 pagi kemudian di depan rumah teriak-teriak, Tuhan tolong Tuhan. Ya mungkin tetangga akan lempari kita. Yang saya maksud adalah kita secara original, secara keberadaan diri kita berelasi dengan Tuhan. Yang penting dan dilihat Tuhan adalah sikap hati kita yang dari asli diri kita. Kita memberikan ungkapan-ungkapan kasih kepada Tuhan. Ungkapan-ungkapan dan pengharapan membutuhkan Tuhan. Dan ungkapan-ungkapan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa selain karena Tuhan. Karena itu aku memberikan Tuhan puji-pujian kepadamu. Aku berkata-kata dari hatiku yang paling dalam. Bahwa Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau memang Tuhan yang dahsyat dalam hidupku. Maka pada saat itu apa yang kita kerjakan pasti berkenan kepada Tuhan. Marta membuat makanan, Tuhan senang. Lazarus makan dengan Tuhan Yesus, Tuhan senang. Maria melakukan yang lain, memberikan sebuah persembahan, juga Tuhan senang. Jadi yang pertama tadi adalah kita memberikan waktu kita kepada Tuhan. 2, kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Hati yang bagaimana? Hati yang original. Yang tidak ada tipu di dalamnya. Tidak ada tipu-tipu di dalamnya. Tidak ada manipulasi di dalamnya. Tidak ada berpura-pura di dalamnya. Tetapi dengan natural keberadaan dirinya. Bahwa ini aku Tuhan, aku mau mendengarkan suaramu. Begitu. Aku mau berelasi denganmu. Aku mau bersentuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Aku mau bersentuhan dengan suaramu. Aku ingin bersentuhan dan mendengar arahan-Mu. Mendengar semua yang Kau sampaikan sebagai sesuatu yang menghidupkan dan hidup di dalamku. Dan menggerakkan kehidupan di dalamku. Itulah
pemberian yang terbaik kepada Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Memberikan yang terbaik kepada Tuhan adalah memberikan dari yang paling terbaik dari diri kita. Itu apa yang dikerjakan dari Maria. Sebenarnya apa yang dilakukan Maria itu menimbulkan dua tafsir, gitu ya. Karena ketika Maria memberikan setengah kati minyak narwastu itu sekitar 325 gram. Tetapi memang banyak sekali para pengkhotbah yang terlalu menekankan tentang nilainya itu. Harga daripada minyak narwastu. Tapi saya tidak. Saya lebih fokus kepada yang dimaksud terbaik itu adalah memang dia mengumpulkan uang itu dengan begitu jerih payah. Itu sebuah usaha yang luar biasa. Tetapi dia tuangkan itu kepada kaki Tuhan Yesus. Dengar baik-baik pernyataan saya. Dan dia menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang saya maksud dengan pemberian terbaik? Pemberian terbaik adalah memberikan kepada Tuhan Yesus. Baik bersifat material, baik bersifat tidak material. Sebuah ungkapan bahwa Tuhan itu yang tertinggi dalam kehidupan seseorang. Paling tidak di banyak dan hampir semua komunitas masyarakat, kepala dianggap sebuah kehormatan dari seorang manusia atau seorang pribadi. Di sanalah kepala itu dianggap sebagai puncak daripada keberadaan diri seseorang secara hubungan sosial kemasyarakatan. Di mana ketika ada yang melakukan sesuatu yang tidak tepat terhadap kepala seseorang, itu dianggap menginjak kepala seseorang. Maka banyak komunitas siap menyambung nyawa untuk mempertahankan harga diri atau harkatnya yang diinjak-injak, yang dianggap ada di kepala seseorang. Hampir semua komunitas meyakini seperti itu. Dan di dalam pemahaman Maria pun, dia menaruhkan semua kehormatan dirinya, semua keberadaan dirinya, di dalam puncak keberadaan dirinya, ke bawah kaki Tuhan Yesus. Bahwa bagian yang tertinggi darinya sangat rendah dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Saya mau katakan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pemberian yang terbaik adalah pemberian yang disampaikan dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ketika kita mengatakan saya hebat, saya mampu, saya memberikan persembahan yang paling besar, saya memberikan banyak sumbangan kepada gereja, saya adalah donatur utama di lembaga-lembaga dan banyak menolong orang. Saya, dan saya. Maka di sanalah tersirat bukan Tuhan yang utama. Tetapi ketika Maria berkata, saya hina ya Tuhan. Saya di dalam kehormatan yang katanya manusia itu masih di bawah kakimu ya Tuhan. Masih lebih rendah daripada kakimu. Engkau begitu mulia, begitu suci. Maka aku menaruhkan seluruh hidupku di bawah kaki Tuhan. Inilah persembahan yang terbaik ketika hati saya, seluruh potensi saya, bahkan kehormatan saya sebagai manusia, saya taruhkan di bawah kaki Tuhan. Maka ketika saya mengerjakan apapun, baik dalam pekerjaan saya, baik dalam pelayanan saya, baik dalam aktivitas kemasyarakatan saya tahu persis bahwa saya bukanlah siapa-siapa. Saya ada karena Tuhan memberi anugerah dalam hidupku. Karena itu aku harus menyebarkan berita anugerah itu dengan mau melayani yang lain. Kenapa? Karena saya di hadapan Tuhan hanyalah orang yang jahat, orang yang hina, yang karena anugerahnya diselamatkan, disucikan, dibenarkan, diperdamaikan oleh Tuhan. Dan dipindahkan di dalam komunitas yang suci dan benar. Bukan karena saya suci dan benar, tetapi karena saya disucikan, dikuduskan di dalam anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita koreksi dalam hidup kita. Apa yang kita kerjakan? Apakah kita penuhi hidup kita dengan kesombongan?
dengan penuh kemegahan diri, kata Paulus beberapa kali mengatakan kemegahan diri, jangan kau bermegah, jangan kau bermegah, jangan kau bermegah. Oh, kalau saya nggak ada nggak bakalan terjadi itu. Kalau saya nggak ada nggak bakalan itu acara Natal bisa berjalan. Oh, kalau saya nggak ada acara Paskah nggak bisa bagus itu. Oh, kalau nggak ada gereja itu nggak terbangun dengan baik tuh. Kalau saya nggak ada maka pelayanan ini nggak akan terjadi. Dengar baik-baik. Kau tidak ada, tetap akan berjalan. Karena yang punya semuanya itu adalah Tuhan yang memiliki dan menciptakan seluruh dunia. Kalau engkau sombong, engkau akan dihina dan dimurkai oleh Tuhan. Tapi kalau engkau merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mau melayani orang lain dengan sikap seperti itu, dengan sikap melayani orang lain. Sebagaimana Tuhan Yesus yang mau membasuh kaki para murid-muridnya. Dia yang begitu suci mulia mau. Apalagi kita. Makanya Maria, dia memberikan minyak narwastu yang mahal, bukan soal mahalnya, tapi sebuah pengorbanan dia untuk jangka waktu yang lama. Dia mengumpulkan itu dan memberikan kepada siapa? Kepada pribadi yang dalam dirinya adalah yang terpenting, yang terkasih, dan yang paling besar dalam dirinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hiduplah di dalam kerendahan hati supaya apa yang kau persembahkan kepada Tuhan, baik engkau melakukan sesuatu, itu semua dilakukan dengan rendah hati. Saya percaya tidak ada satu komunitas pun, tidak ada satu lembaga pun yang menentang tentang sikap merendahkan hati. Dan orang yang rendah hati selalu diterima dengan baik oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik, pemberian terbaik kepada Tuhan. Dengan apa? Menyediakan waktu yang terbaik kepada Tuhan. Kesempatan yang terbaik kepada Tuhan, bukan sisa-sisa. Sebelum engkau, ya kadang-kadang kita katakan, saya mau melayani Tuhan, tapi nggak mau. Saya mau melayani Tuhan, tapi nggak mau. Saya mau melayani Tuhan, nanti deh. Saya mau melayani, tapi nanti deh. Udah tua, udah nggak bisa apa-apa, baru Tuhan saya mau melayani Tuhan. Dikasih yang sisa-sisa. Kasihan Tuhan ini. Nah, kita tidak mau seperti itu. Kita mau beri yang terbaik kepada Tuhan. Waktu kita, kesempatan kita, semuanya. Yang kedua, kita memberikan dengan sikap hati yang original. Yang sungguh-sungguh. Bukan karena berpura-pura, bukan manipulatif. Tetapi dengan sikap hati yang apa adanya di hadapan Tuhan. Karena dia maha tahu. Tidak ada yang bisa menutupi, tidak ada yang bisa kita tutupi daripada dirinya. Dia tahu semua. Dia omniscient, dia maha tahu. Dia mengerti semuanya. Karena itu, yang terbaik kita lakukan dengan yang ketiga juga. Kita memberikan dengan penuh kerendahan hati. Karena kita sadar kita hina. Karena anugerah Tuhanlah kita menjadi disucikan, dikuduskan, diperdamaikan. Dan kita akan isi hidup kita sampai akhirnya dengan merendahkan hati dan pikiran kita. Melayani orang lain sebagaimana Tuhan Yesus melayani dalam kehidupannya. Kita orang yang mau merendahkan hati, merendahkan pikiran kita untuk melayani orang lain. Baik dalam pekerjaan kita, baik di tengah-tengah gereja, baik di tengah masyarakat, baik di tengah-tengah keluarga kita. Lakukan itu, tidak ada orang, tidak ada komunitas yang menentang sikap rendah hati. Semua komunitas, semua lembaga, semua suku bangsa sangat menghargai yang namanya rendah hati. Orang yang datang dengan penuh kerendahan hati akan diberi apresiasi yang luar biasa. Dihormati bukan hanya oleh orang-orang yang dekat dengan kita, tapi juga dengan orang-orang di sekeliling kita. Percayalah, lakukan itu, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan soal nominal, bukan soal kemewahannya, bukan soal kemegahannya. Tetapi soal engkau mau dengan senang hati menyediakan yang terbaik. Kedua, dengan original, sikap hati yang original. Ketiga, memberikan dengan kerendahan hati. Maka apa yang dilakukan Lazarus, Marta dan Maria menjadi suri tauladan, menjadi model buat kita di dalam memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya kita lakukan itu dalam hidup kita sehari-hari, maju terus di dalam Tuhan, percayalah kita akan membawa berkat kepada orang lain. Dan orang akan berkata, sungguh hebat, sungguh luar biasa anak-anak Tuhan. Dan orang akan tertarik untuk belajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur buat hari ini. Tangan Tuhan yang baik menolong kami dan memampukan kami untuk dapat mengerti, bahkan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar kami dapat menyediakan yang terbaik Tuhan. Waktu kami, momentum dalam hidup kami, kesempatan dalam hidup kami untuk Tuhan. Dan juga kami menyediakan hati yang original, hati yang asli,
hati yang apa adanya kepada Tuhan, tanpa ada unsur manipulasi di dalamnya. Dan juga kami menyerahkan semua hidup kami yang terbaik kepada Tuhan dengan kerendahan hati kami. Karena kami menyadari bahwa kami manusia yang hina. Hanya karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu, sukacita, kasih Tuhan yang daripadamu yang melingkupi kami, itu yang membuat kami dapat hidup baik, hidup benar, dan juga hidup di dalam kemenangan. Berkati kami agar kami menjadi teladan, menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah dunia yang menuju kepada kebinasaan ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Oleh sebab itu izinkan saya untuk membacakan penetapan dan juga makna perjamuan kudus bagi kita semuanya. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapat luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Tuhan Yesus telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan dan memperoleh hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, meja perjamuan ada di hadapan kita. Tetapi kiranya mata hati kita tidak terfokus kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Perjamuan kudus hari ini juga diperuntukkan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan telah mengikuti CD baru yang diperkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah cinta kasih-Mu bagi kami pada hari ini. Kami percaya kalau kami bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, bukan karena hebat, kuat, gagah, dan mampunya kami, tetapi semua hanya oleh karena perkenanan Tuhan Yesus sendiri bagi kami anak-anak-Mu. Sehingga hari ini kami diperkenankan, diizinkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami mohon Tuhan, kuduskan kami masing-masing pribadi, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau sajalah yang sanggup dan mampu untuk melayakkan kami dan juga mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk perjamuan kudus pada hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah atas kami semuanya. Demi Kristus Yesus,
Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur dipersiapkan, sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan salibnya, salibnya. Baik Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persetujuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian kita kembali mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persetujuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, atas cinta kasih dan anugerah-Mu bagi kami, sehingga Engkau layakkan kami hari ini untuk makan minum bersama Engkau. Roti dan juga anggur yang melambangkan tubuh dan darah telah menyatu dengan diri kami masing-masing. Biarlah kiranya kami semua beriman dan percaya bahwa tidak ada kekuatan kuasa apapun yang mampu memisahkan kami dengan cinta kasih-Mu ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan ada menyertai kami senantiasa. Dan biarlah kiranya kami semua hari ini pun beriman dan percaya, memiliki komitmen yang teguh bahwa Kristus Yesus Tuhan kami, satu-satunya juru selamat kami, rela menderita bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kiranya kami semua hari ini merasakan cinta kasih Tuhan di dalam dan melalui perjamuan kudus ini. Sehingga kami terus mengingat akan betapa Tuhan kami Yesus Kristus mau berkorban bagi kami manusia-manusia yang hina ini. Oleh karena cinta dan belas kasihan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua cinta kasih-Mu bagi kami pada hari ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, dihapuskan dosaku. Baik Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami.
Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa berkumpul bersama, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan hari ini kami juga diperkenankan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Kami berdoa pada hari ini ya Tuhan, mengucap syukur juga untuk firman Tuhan yang sudah dinyatakan, dikabarkan, diberitakan oleh abdi-Mu, anak-Mu pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah diberitakan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Dan lebih daripada itu mampukan kami untuk melakukannya dengan giat, dengan benar di dalam setiap langkah juang hidup kami, selama kami masih hidup sebagai musafir di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan begitu peduli, begitu mengasihi kami, sehingga Tuhan boleh mengizinkan kami untuk bisa beribadah kepada-Mu pada hari ini lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini, kiranya Tuhan menopang, menolong, berkati abdi-Mu, anak-Mu di dalam kehidupan pribadi, pelayanan, keluarga, rumah tangganya, apapun yang diperbuatnya, Tuhan buat menjadi berhasil ya Bapa, seturut dengan kerja dan kehendak-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap kami umat-Mu yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Juga Tuhan tolong kami, supaya kami dengan sungguh-sungguh boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk gereja ini Tuhan Engkau berkati senantiasa. Biarlah umat-Mu terus bertumbuh secara kuantitas tetapi juga secara kualitas. Pengenalan yang benar akan Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup sebagai juru selamat satu-satunya dalam kehidupan kami masing-masing. Supaya kami terus beriman dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap pergumulan kami. Kami berdoa kiranya Engkau menopang menolong setiap umat-Mu ya Bapa dalam setiap kebutuhan mereka masing-masing. Baik makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sendirilah yang membuat semuanya menjadi berhasil. Karena Engkau sang provider bagi setiap anak-anak-Mu. Ketika mereka berseru, memohon, meminta pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang Tuhan perkenankan izinkan untuk terlibat dalam pelayanan ini juga Tuhan berkati. Dan juga seluruh pastor, guru Injil dan juga majelis yang ada di berbagai wilayah tempat di gereja lokal yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati kami semuanya. Beri kami komitmen, beri kami hati yang takut akan Tuhan. Di dalam melakukan semua tugas penatalan ini. Biarlah kami lakukan bukan untuk kemuliaan kami. Bukan mencari reputasi pribadi. Tapi kami lakukan hanya untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebagai gembala kami yang agung di dalam kehidupan kami. Yang terus menuntun, mengarahkan, memimpin kami ke jalan yang benar oleh karena kasih kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa pada hari ini ya Tuhan, kiranya juga Tuhan menopang menolong seluruh umat-Mu yang digembalakan, yang dilayani. Supaya mereka juga punya pengenalan yang benar akan Tuhan, punya komitmen setia sampai akhir hidup mereka untuk terus beriman dan percaya kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Bapa, untuk seluruh keluarga rumah tangga yang ada di gereja ini. Tuhan berkati mereka. Suami, istri, anak-anak. Kiranya Tuhan hadir untuk melawat, memulihkan relasi mereka. Supaya mereka terus juga melibatkan Tuhan di dalam rumah tangga mereka. Menghadirkan shalom Tuhan di dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Berdoa juga bagi mereka yang sudah bekerja. Tuhan berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang mereka kerjakan, lakukan. Tuhan kiranya Engkau berkenan membuat semuanya berhasil dengan cara Tuhan dan kerja-Mu sendiri. Karena kami beriman bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu cepat untuk menopang menolong setiap mereka yang berseru kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang belum memiliki pekerjaan. Tuhan kiranya Engkau buka jalan bagi mereka. Berikan pekerjaan sesuai dengan talenta karunia yang telah Tuhan anugerahkan bagi anak-anak-Mu. Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara studi. Tuhan berkati studi mereka. Masa depan mereka kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau sendiri membuat semuanya menjadi berhasil. Seturut dengan mau-Mu sendiri ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh umat-Mu di tempat ini. Kami percaya di dalam setiap pergumulan mereka, pribadi lepas pribadi, biarlah Tuhan sendiri akan menolong mereka. Memberikan jalan keluar bagi setiap mereka yang memerlukan, yang membutuhkan. Yang terus berdoa dan memohon kepada-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini Tuhan untuk setiap gereja lokal yang ada. Juga Tuhan Engkau berkati di seluruh pelosok negeri ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan berkati. Agar setiap gereja lokal di bawah naungan GPI ini terus berkembang dan maju. Oleh karena Tuhan sebagai gembala yang agung bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang pada saat ini juga mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan Engkau tolong mereka. Jamah, pulihkan, sembuhkan mereka. Yang ada di rumah mereka masing-masing, yang ada di setiap hospital. Kami berdoa kiranya Tuhan mengulurkan tangan pengasihan, menjamah, melawat dan menyembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah tabib yang ajaib, dokter yang ajaib bagi setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, berkati dan pulihkan negeri kami. Bangsa yang penuh dengan kepelbagaian kemajemukan ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau lawat, Tuhan Engkau berkati. Berikan kesehatan di negeri kami, khusus untuk seluruh unsur pimpinan pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Beri hikmat kepada mereka agar dapat memimpin negeri ini di dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Menghadirkan ketentraman, keadilan, kesejahteraan bagi lapisan masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa akhirnya Engkau juga menolong bangsa kami dari setiap rancangan jahat, niat jahat yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Orang-orang yang ingin merusak, menghancurkan negara kesatuan Republik ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau sendiri akan berurusan mereka dan Engkau sendiri akan membela bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sekali kami berdoa, menyerahkan seluruh permohonan kami ke dalam tangan kasih-Mu pada hari ini. Biarlah setiap apapun yang telah kami pinta dan minta daripada-Mu, jangan jadi menurut kehendak kami ya Tuhan. Tetapi biarlah kehendak dan rencana-Mu lah yang akan terjadi bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri? Mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan tugas pekerjaan penata-layang kita masing-masing. Tetapi jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan bersaat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.